Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang materi kuliah mata kuliah keamanan perangkat lunak. Di sini kelompok saya akan membawakan judul "Jangan gunakan variabel floating point sebagai penghitung looping atau pengulangan". Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Andika Wahyu Setiawan, NRP 173040021. Dan teman saya yang lainnya ada Aditya Muhammad Nur Fauzi, NRP 173040045. Ada Rismawati, NRP 173040012. Ada Ega Novianingsih, NRP 173040036. Dan yang terakhir ada Diki Ardianto, NRP 173040046. Nama kelompok kita adalah KPL Wadidau. Judul video ini adalah "Jangan gunakan variabel floating point sebagai penghitung looping atau pengulangan". Maksud dari variabel floating point itu adalah, yang baru saya ketahui ada dua. Variabel floating point itu ada float dan double. Jadi floating point tersebut yang saya sebutkan tadi, variabel tipe data double atau float, tidak bisa digunakan sebagai variabel pengulangan, atau nantinya mungkin bisa kita gunakan tipe data tersebut di program kita ataupun di aplikasi-aplikasi yang lain, dikarenakan variabel tersebut tidak dapat memberikan nilai yang sesuai seperti yang kita harapkan. Nanti akan kita lihat mengapa tidak bisa dan bagaimana seharusnya. Baik, di sini saya akan langsung mempraktekkan codingan tersebut atau pembahasannya langsung. Di sini saya menggunakan aplikasi Java NetBeans IDE versi yang 8.2. Langsung saja akan saya demokan langsung maksud dari bahasan floating point yang tidak boleh digunakan pada variabel looping adalah seperti ini. Di sini saya akan membuat file new project baru, kategorinya Java, projectnya Java aplikasi. Saya klik next, terus project name-nya itu mungkin tugas besar ya, ini kan tugas besar, jadi tugas besar underscore-nya KPL floating. Kita judulnya ambil floating point, berarti floating point seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti ini namanya. Oke, sudah selesai. Sekarang untuk nama kelasnya mungkin saya akan rename, tapi nggak apa-apa lah, nama ini aja, TB KPL floating point. Pokok bahasannya adalah seperti ini. Kita akan menampilkan bagaimana codingan tersebut sebagai pengulangan, yang dimana tidak boleh menggunakan tipe data double dan float. Jadi selain itu bisa, contohnya mungkin akan saya mencontohkan tipe data integer. Tapi sebelum saya contohkan yang integer, mungkin saya akan contohkan yang float atau double. Mungkin saya akan coba yang float saja. Contohnya seperti ini. Kita akan melakukan proses pengulangan. Pertama itu ada for, terus tipe datanya ada float. Contohnya mungkin variabelnya x, saya set nilai awalnya itu 0 mungkin.
Terus kondisi X-nya itu hingga kurang lebih sama dengan kurang sama dengan mungkin 10, nanti nolnya akan berhenti sampai 10. Terus incrementnya ditambah 1 seperti itu. Oke, kita buka kurung. Terus akan saya tampilkan, bisa klik tab saja seperti ini. Akan saya tampilkan X-nya. Oke, seperti ini. Dan saya akan run. Dan ini hasilnya. Baik, ini adalah nilai true, nilai asli, dimana bilangannya mulai dari 0, 1, 2, 3 hingga 10 seperti yang sudah kita set di atas di perulangannya. Namun di sini tidak ada kesalahan, maupun mau dikondisikan berapapun tidak ada kesalahan. Tetapi bagaimana ceritanya kalau andaikan bilangannya itu adalah desimal? Nah, kita contohkan ya. Tetap menggunakan float karena float digunakan untuk menggunakan bilangan titik. Oke, saya contohkan seperti ini. Misalkan X-nya itu 0,1. Dikondisikan hingga berhenti itu 1,0. Oke, di sini error possible conversion from double to float. Oke, kita konversi dulu. Cara konversinya itu bisa langsung dikonversi setelah angka desimal. Contohnya seperti ini. Baik, tidak error. Terus seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Ataupun kita bisa mengkonversinya sebelum pengisiannya ya. Jadi seperti ini. Bisa juga seperti ini. Sebelum angka desimalnya. Nah, seperti itu. Tetapi lebih jelasnya biar kita sama-sama paham, lebih baik gunakan tipe data floatnya di belakang setelah tipe data desimal. Setelah nilai desimalnya seperti ini. Oke, kita akan tampilkan. Untuk menampilkan mungkin bisa langsung saja klik Shift dan F6. Oh, ini cuma 1 karena incrementnya mungkin cuma ditambah 1 ya. Akan saya tambahkan menjadi 1. Oh, bukan 1 tapi oh ya, kita mulai dari 0,1. Berarti kita mulai dari 0,1. Seperti itu. Lalu kita run lagi, klik Shift F6. Nah, teman-teman bisa melihat di sini mulai dari 0,1 hingga 0,6 itu yang ditampilkan nilai asli, benar nilainya. Tetapi pada saat 0,7 hingga 0,9 itu menampilkan nilai yang tidak asli, tidak benar ya nilainya. Berarti yang seharusnya itu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,56, 0,7, 0,8, bukan 0,7, 0,00005 dan seterusnya. Jadi bagaimana caranya kita memberikan codingan yang benar agar nilai yang dihasilkan itu juga menghasilkan nilai yang benar. Nah, di sini mengapa kita harus mengganti variabel float ini agar tidak digunakan? Itu digunakan agar kita tidak kebobolan data ya. Jadi data-data yang mungkin tidak benar ini bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya hacker. Mereka bisa memanipulasi mungkin angka-angka yang lebih yang tidak sama seperti sebelumnya. Ditakutkan seperti itu. Dan ini juga bisa berdampak kepada aplikasi atau program yang nanti kita buat. Karena nilai yang diberikan itu tidak asli, tidak benar. Jadi yang seharusnya runtut kan dari atas hingga bawah, ascending ataupun descending. Jadi yang seharusnya adalah kita menggantikan float ini menjadi integer. Oke, ini saya berikan komentar dulu
seperti itu, biar kita bikin codingan yang baru. Oke, yang pertama itu kita bikin lagi perulangannya for, terus kita gunakan variabel tipe data integer. Terus untuk nama variabelnya mungkin kita gunakan hitung atau count, tapi mudahnya saya gunakan hitung saja. Dengan set nilai variabel pertama mungkin saya akan gunakan 1, dengan kondisi hitungnya kurang dari sama dengan 10. Terus incrementnya kita set kurang, ditambah lagi lah, hitung ditambah, jadi incrementnya tadi ditambah 1 kalau bisa, jadi tambah sama dengan 1 seperti itu. Terus kita buka kurung. Setelah ini kita akan tampung variabel float yang sebelumnya kita gunakan floatnya itu di perulangan atau di looping. Nah, sekarang kita pisahkan, biarkan variabel tipe data integer yang melakukan perulangan dan menjadikan float sebagai variabel penampung data nilai desimal. Jadi seperti ini. Kita tampung dulu tipe data floatnya itu, misalkan kita beri nama variabel x. Nah, di dalam x ini kita tampung hitung perulangan di mana 1 nanti akan beruntut dari 1 sampai 10. Kita tampung dan kita bagi menjadi 10. Kita ikutin saja 10.0. Jadi maksud di sini adalah setiap perulangan yang di looping akan dibagikan 10,0 seperti itu. Berhubung di sini float, kita bisa gunakan di ujungnya float, dikonversikan hitungan 10,0 dikonversikan sebagai float seperti itu. Oke, terus float ini variabel float, variabel x dengan variabel float akan kita tampilkan. Kita tampilkan dulu seperti ini. Apakah masih error atau tidak, apakah nilainya sama. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, biar ada perbedaan mungkin saya akan buka lagi komentarnya. Di sini saya akan pisahkan antara variabel float sebagai looping dengan variabel non float yang tidak menjadi looping seperti itu. Oke, mungkin akan saya bikin satu lagi. Ini solusi ya, bawahnya itu solusi. Oke, jadi seperti itu. Mungkin kurang lebih ini hanya contoh saja. Ini hanya implementasi dari codingan yang bagaimana seharusnya, dan yang atas ini yang tidak seharusnya kita gunakan, dan yang bawah ini adalah yang seharusnya kita gunakan. Dan contohnya seperti itu ya. Jadi kita jalankan dulu, kita lihat ada perbedaan antara atas dengan yang bawah, antara yang sebelum dan sesudahnya ya. Oke, jadinya seperti ini. Ini adalah nilai yang tidak memberikan print line yang tidak benar, atau nilai yang tidak benar, yang tidak sesuai yang kita harapkan. Dan ini nilai yang mungkin barangkali akan bisa dimanipulasi oleh mungkin hacker ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam memanipulasi data kita ya. Mungkin server kita kebobolan atau mungkin diserang oleh hacker-hacker yang ada di luar. Nah, yang bawah adalah nilai yang benar. Jadi usahakan sebisa mungkin menggunakan tipe data variabel integer, jangan variabel floating point sebagai variabel pengulang. Oke, mungkin akan saya coba lagi, mungkin ini baru 10 ya. Nah, mungkin yang atas bisa kita lihat juga perbedaannya. Misalnya di sini kita tampilkan lebih, mungkin 2 lah, 2,0. Jadi 0,1 hingga 2,0.
apakah dia masih error juga atau tidak. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya, pokoknya dari 0,1 hingga 0,6 itu dia menampilkan nilai true, tapi di saat 0,7 hingga seterusnya sampai ke bawah mungkin dia tidak akan dapat memberikan nilai true. Jadi nilai yang tidak benar, nilai yang tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Lain halnya, ini saya ubah dulu menjadi 1,0. Lain halnya dengan tipe data pengulang menggunakan tipe data integer yang ada di bawah ini. Nah, ini mau di set berapapun akan menampilkan nilai yang asli. Misalnya kita set jadi 25 atau 50. Tapi kalau 50 mungkin kebanyakan. Kita set jadi 20 saja. Buat membuktikan apakah codingan ini benar atau tidak. Oke, kita jalankan lagi seperti ini. Nah, untuk codingan solusinya semua sudah memberikan nilai true. Mungkin seperti ini codingan yang harus digunakan. Oke, mungkin video presentasi mata kuliah keamanan perangkat lunak dengan judul jangan gunakan variabel floating point sebagai penghitung looping atau pengulangan. Jadi gunakanlah integer sebagai variabel pengulangan dan jangan gunakan variabel float atau double sebagai variabel pengulangan, karena ini dapat mengakibatkan data yang dihasilkan itu atau data yang ditampilkan tidak sesuai seperti yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, dan nantinya kemungkinan data-data tersebut akan dapat tidak sangat aman apabila nanti disusupi oleh hacker. Mungkin sampai di situ saja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri dulu, buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan di rumah. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.